Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran ibu-ibu semua yang telah berkenan menghadiri acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 mewujudkan budaya positif dalam rangka tugas saya sebagai guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Baiklah ibu-ibu semua, sebelum acara kita mulai, biar semangat kita tepuk dulu ya. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Materi modul 1.4 guru penggerak membangun budaya positif. Perubahan paradigma dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat berbagai miskonsepsi tentang kontrol itu, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Berikutnya, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengurangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam waktu tertentu, kemungkinan siswa akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, bahkan bisa membentuk suatu permusuhan. Menurut Dr. Stephen, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, sehingga menjadi aspek-aspek tertentu dalam kenyataan. Stimulus respon berlawan dengan teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia terkait realita kebutuhan kita. Di teori kontrol tentang dunia, realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Di stimulus respon, semua orang menilai hal yang sama. Di kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna kata disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari diri sendiri dan motivasinya internal. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Menurut Diana Kosen, menyatakan kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid
pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosling, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku menghindari masalah yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Berarti ini secara terpaksa hidupnya ya, yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Cuma karena mengikuti aturan karena terpaksa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasi ini bersifat internal. Nah, di antara 3 ini mana yang paling bagus, Bu? Iya, yang ketiga, yang internal, karena itu berasal dari keyakinan diri sendiri, tidak ada paksaan. Berikutnya, tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi ada hukuman, ada hadiah itu tidak mempengaruhi, mereka tetap punya tujuan disiplin positif. Berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas, dirubah menjadi berjalanlah di kelas. Ya. Berikutnya, jangan mengganggu teman, bisa diganti dengan bekerja samalah atau bermainlah dengan teman. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang telah menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu. Bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Yang kelima, meninjau
Hendaknya yang keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. 3-7 keyakinan atau prinsip. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya, guru dan siswa. Kalau peraturan itu yang membuat cuma guru, murid tidak dilibatkan, dan peraturan biasanya bersifat kebanyakan rata-rata untuk kedisiplinan. Ya. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Yang berikutnya, untuk mendalami pemahaman keyakinan kelas bagi seluruh anggota kelas, maka di awal tahun pelajaran selama seminggu dapat diadakan berbagai kegiatan untuk pendalaman tersebut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas yaitu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kegiatan ini dilakukan dengan membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi kertas. Selanjutnya, salah satu kelompok menuliskan huruf T kapital yang besar atau tabel T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada tiap kelompok. 2 kelompok dapat diberikan keyakinan yang sama jika ada 10 kelompok. Kemudian setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa? Kemudian hasil setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding kelas agar dapat dilihat oleh semua anggota kelas untuk menguatkan pemahaman. Yang kedua, kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu guru membuat bagan yang berisi 4 kotak. Masing-masing kotak diisi dengan judul guru beserta tugasnya, murid beserta tugasnya, guru dan tugasnya atau bukan, murid dan tugasnya bukan. Guru bercurah pendapat dengan 2 cara, yaitu mengajak siswa berpendapat secara individu atau membagi murid dalam 4-8 kelompok dan setiap kelompok diberikan tugas untuk bercurah pendapat tentang masing-masing tugas, bukan tugas guru ataupun siswa. Hasil dari curah tersebut ditempel pada dinding kelas agar dapat dilihat seluruh anggota kelas. Contoh curah pendapat tugas saya dan tugas kamu. Tugas guru misalnya apa saja, Bu? Mengajar. Ya, mengajar. Terus mendidik. Ya. Ya, menjawab pertanyaan. Menyayangi. Ya, menyayangi. Terus apa lagi? Menasihati anak-anak. Ya, menasihati anak-anak. Iya, itu tadi ada mengajar, mendidik, menasihati anak-anak. Ada juga yang mengajak berkomunikasi atau menjawab pertanyaan, terus memberikan penilaian setelah memberikan tugas, kemudian mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Tugas murid contohnya apa, Bu? Ya, belajar. Mencoba. Ya, mencoba. Mematuhi peraturan. Ya, mematuhi peraturan. Apa, Mbak Yayu? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Mendengarkan. Iya, mendengarkan. Apa, Bu Yani? Mengerjakan tugas yang diberikan dari guru. Iya, mengerjakan tugas. Kayak itu tadi tugas dari murid. Ada belajar, ada mau mencoba, ada menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham,
mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah, menjalankan keyakinan kelas, mau mendengarkan, memeriksa tugas kembali sebelum diserahkan kepada guru. Ya. Yang bukan tugas guru, apa saja Bu? Menyakiti. Iya, menyakiti atau pilih kasih itu bisa. Iya, terus memaksa untuk belajar. Yuk, anak harus tetap belajar, tapi tidak dengan paksaan. Iya. Bagaimana trik guru untuk anak mau mengerjakan? Oke. Terus merapikan barang-barang murid. Nah, ini karena kita di pendidikan anak usia ini untuk merapikan barang-barang murid biasanya kita bekerja sama, guru juga harus ikut terlibat. Jangan hanya guru memerintah tapi tidak ikut melaksanakan. Ayo dirapikan baloknya, ya guru ngasih contoh dulu. Yuk kita rapikan bareng-bareng seperti itu. Biasanya juga untuk menyapu, kalau tidak diberi contoh, murid juga, iya. Pokoknya kalau di anak usia dini, guru harus terlibat. Oke, seperti untuk mengepel itu biasanya ada air minum tumpah. Itu saya minta tolong anak ambil lapel, saya ajari dulu, ini dipel. Tapi nanti tak suruh kembalikan sendiri. Dia belajar untuk juga tahu tempat-tempatnya. Yang bukan tugas murid, menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang, melakukan tugas guru. Nah ini ada yang sok istirahat pura-puranya Briana jadi guru. Tapi nggak apa-apa, wong itu pas istirahat. Terus memutuskan untuk teman. Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tertentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Identitas gagal atau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Identitas gagal atau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sanksinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek juga. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak untuk waktu jangka panjang. Identitas gagal atau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sanksi atau konsekuensinya, korban bisa diabaikan. Restitusinya, korban mendapatkan ganti. Identitas gagal atau hukuman, perilaku pasif, agresif meningkat. Sanksi atau konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya, masalah terpecahkan. Identitas gagal, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sanksinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru. Siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Sedang disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya
diterima oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah, dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dihukum oleh penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan itu ternyata juga menghukum, ya. Keseringan memberikan hadiah itu ternyata juga menghukum. Penghargaan seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut On. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam waktu jangka pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan, orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan hanya karena terpacu untuk mendapat penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapat penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha keras sehingga secara terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka mereka akan berhenti mencoba. Nah ini, wah aku mesti ora oleh iya, mesti yang dapat itu saja. Nah itu menjadi pesimis. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa saja, Bu? Kebutuhan bertahan hidup? Ya, makan. Makan, sandang, pangan. Iya, itu untuk bertahan hidup. Ada lagi kesehatan. Iya. Dan kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi
biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungan, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebutuhan kebebasan yang keempat, atau kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Ya, itu tadi ada kebutuhan dasar manusia. Ada berapa, Bu? Oke, ada 5. Berikutnya, posisi kontrol guru. Menurut Diana Kosin, terdapat 5 posisi kontrol sebagai guru terhadap siswanya, yaitu yang pertama, 1, sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik, verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas nanti." Berikutnya, "Kamu selalu saja salah." Nah, penghukum itu cenderung seperti langsung memvonisnya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, "Bapak sangat kecewa dengan kamu." Berikutnya, "Berapa kali nih ibu harus memberitahu kamu?" Meskipun lembut tapi tetap memojokkan atau menyudutkan. Oke. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak menyakiti murid, tetapi selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-katanya yaitu, "Ayo, bantulah demi ibu. Ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini." Yang negatif dari posisi sebagai teman yaitu bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak adalah teman saya." Murid merasa menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, "Peraturannya apa?"
sebagai manajer. Merupakan posisi monitor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu, apa yang kita yakini atau tentang keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Berikutnya, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ya, itu tadi ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Semoga kami bisa menerapkan yang terbaik ya, ibu-ibu ya. Semoga yang penghukum tidak ya. Semoga kita bisa menerapkan yang kita sebagai teman, iya, terus sebagai monitor atau pemantau, iya, atau sebagai manajer. Iya. Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Ini lingkungan yang kondusif. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut Kassen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini gambaran segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah. Berikutnya ada menstabilkan identitas. Yang berikutnya ada menanyakan keyakinan. Untuk validasi tindakan yang salah, itu di sini bahwa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Berikutnya, adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk yang menstabilkan identitas, ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan itu biar terkondisikan ya. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk yang menanyakan keyakinan kelas apa
segitiga restitusi itu tadi dibagi menjadi berapa, Bu? 3. Oke, menjadi 3. Yang pertama apa, Ge? Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Oke. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang digunakan kepada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, asalkan jangan diulangi. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi. Merasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Segitiga restitusi yang kedua yaitu sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu itu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat sebagai berikut. Padahal kamu bisa melakukannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti di yang berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Yang ketiga, segitiga restitusi dari sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat dilakukan yaitu, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Kenapa, Bu? Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Bekerja sama, Saling membantu, saling menghargai. Coba Bu ditulis, nanti digambarkan di sini.
Ya, langsung kita ke sini. Belum selesai deh. Nggak apa-apa, nggak usah dulu. Oke, itu tadi kelas atau keluarga itu sebagai apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Itu ada yang menjawab bergotong royong, saling membantu, saling menyayangi. Dari Asisa, tepat sekali. Oke, yang berikutnya saling tolong menolong dan menghargai. Dari Rafa, hampir sama dengan punya Asisa. Yang berikutnya saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu dan berkomunikasi dengan baik. Dari Nona Ijo. Berikutnya saling menyayangi, saling menghargai. Dari Ibunya Putri. Berikutnya, apa yang kita percaya kelas sebagai keluarga? Sebagai tempat belajar, tempat bermain, tempat bersosialisasi dengan teman, tempat yang nyaman. Dari Bu Eni. Berikutnya, yang pertama menolong teman, menghargai teman, saling menyayangi teman, tempat bersosialisasi. Dari Nisa. Berikutnya, saling membantu, saling menyayangi, saling menghargai. Dari makamnya Ana. Berikutnya, saling menghargai, saling menghormati, tempat untuk belajar, tempat untuk bertemu dengan teman-temannya. Dari Ibu Ridwan. Yang berikutnya, saling menyayangi, saling menghargai, bergotong royong, bertanggung jawab, saling menghormati sebagai tempat kedua setelah rumah. Dari Akila. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu semua. Oke, untuk ice breaking kita bersama-sama nyanyi ya, biar tidak sepanang. Sepertinya sepanang. Ya, nyanyi kemarin TKB ini sudah lagu Tidak Dibully Teman. Di sini senang, tapi versinya diganti nadanya. Bisa nih Bu? Bisa ya? Ayo. Di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman.
Nanti saya kirim di grup TK. Berikutnya, kembali Ibu, sudah? Contoh budaya positif yang sudah saya terapkan di TK dari materi program guru penggerak. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Seperti membuang sampah juga setiap mau pulang itu. Biasanya kegiatan memgunting yang berhubungan dengan perpilaan kertas itu di bawahnya kan banyak sekali. Itu saya selalu menekankan untuk memberesi dulu, atau kalau tidak bungkus makanan-makanan itu. Yang berikutnya yang sudah kami terapkan, bekerja sama, menjalin kerjasama dengan teman atau berkolaborasi. Jadi tidak ada yang pilih-pilihan teman. Setiap hari duduknya juga muter dan diselang-seling. Cowok dengan cewek, cowok dengan cewek. Tidak ada hari itu dengan itu, terus besok dengan itu. Kita menjaga kalau suatu hari anak yang disukai tidak berangkat. Nah, biasanya menjadikan suatu masalah. Jadi semua harus bisa bekerjasama dan tidak pilih-pilihan. Dan juga untuk kursi, semua warna sama, semua warna itu bagus. Tidak harus memilih aku biru, aku merah. Jadi di sini sudah terkondisikan tidak ada yang rebutan. Dan tidak ada yang rebutan aku mau di depan, tidak. Karena semua sudah berputar. Berikutnya untuk sholat, pembiasaan sholat dan ikro itu dimulai jam 7 sampai setengah 8, terus setengah 8 kita berkegiatan KBM. Mohon untuk kerjasamanya biar putra putrinya bisa berangkat lebih awal, jadi bisa melaksanakan kegiatan ikro dulu. Oke. Berikutnya berani berkompetensi. Jadi di sini menuntut anak-anak untuk menunjukkan keberaniannya. Apapun hasilnya, yang penting anak mau mencoba dan anak mau maju. Itu sudah apresiasi yang sangat luar biasa. Sehingga tidak usah orang tua itu terlalu takut, anakku nanti tidak bisa, anakku nanti gimana, tidak. Yang penting anak berani dulu. Berikutnya kegiatan pilah sampah. Ini memilah antara organik dan anorganik juga sampah residu. Kemudian harapan kami dan yang sudah diterapkan, semua anak aktif dalam kegiatan belajar. Tidak ada yang tidak aktif. Ya, semua mempunyai kontribusi yang sama di sekolah dan guru juga adil. Tidak ada yang memberikan perlakuan yang istimewa. Oke. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tadi budaya positif dan keyakinan kelas ya Bu Ibu. Nah, itu monggo ibu-ibu menuliskan budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah ini. Jadi seperti tadi dikatakan di situ. Ibu menginginkannya seperti apa? Budaya positif atau keyakinan kelas yang harus ditingkatkan. Budaya positif yang harus ditingkatkan sebagai keyakinan kelas.
Bu yang warna semua benar Bu. Iya. Terima kasih atas saran dan masukannya untuk budaya positif yang kita yakini sebagai keyakinan di dalam kelas. Semoga masukan dan saran dari ibu-ibu semua bisa meningkatkan mutu dari TK Larasati. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja ibu-ibu semua. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan dukungannya. Semoga menjadi amal baik ibu-ibu semua. Mohon maaf bila dalam menyelenggarakan acara pada pagi hari ini banyak kesalahan, banyak